Halo, saudara-saudara semuanya. Saya akan memulai episode yang ketiga yang fokusnya adalah pada kebijakan pendidikan. Episode yang ketiga ini saya fokus itu dulu. Nanti akan saya lanjutkan episode-episode berikutnya lebih rinci gitu. Oke, saya mulai saja. Kebijakan pendidikan. Kebijakan itu apa sih sebenarnya? Kebijakan itu adalah yang dikatakan dan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah. Itu kebijakan. Kalau kebijakan pendidikan berarti apa yang dikatakan dan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan itu. Nah, apa yang dikatakan itu biasanya bisa tertulis, yaitu di peraturan menteri, keputusan menteri, atau edaran menteri. Itu yang tertulis, tapi bisa juga selain yang tertulis itu hasil dari rapat teras para pejabat tinggi di Kementerian Pendidikan, kemudian dihasilkan kesepakatan, bisa juga itu kebijakan itu. Kadang-kadang juga ya menteri ceramah bisa juga diangkat menjadi kebijakan. Nah, oleh karena itu apa yang dikatakan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan, katakanlah menteri pendidikan ya atau direktur jenderal pendidikan itu sekali lagi bisa tertulis, bisa juga secara lisan gitu. Nah sekali lagi yang lisan ini bisa juga karena ceramah, kadang karena rapat-rapat hasil kesepakatan para bawahan menteri, baik eselon 1 maupun eselon 2. Biasanya kalau rapat menteri itu eselon 1 dan eselon 2. Yang dilibatkan eselon 1 itu ada direktur jenderal, ada inspektur jenderal, sekretaris jenderal, lalu kepala-kepala badan biasanya. Apakah kepala badan standar atau badan apa lagi gitu ya. Kemudian kalau yang tidak tertulis lisan itu sekali lagi bisa juga dari hasil-hasil ceramah menteri, bisa juga hasil dialog dengan publik, itu biasanya bisa dijadikan kebijakan. Jadi itu apa yang dikatakan. Tapi kebijakan pendidikan itu adalah juga apa yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan ya dalam bidang pendidikan. Jadi kebijakan tidak hanya yang dikatakan saja, tapi yang dilaksanakan. Justru pelaksanaan kebijakan itu justru yang lebih unik, lebih berat daripada kebijakannya itu sendiri itu. Nah, contoh yang paling anyar, paling baru sekarang adalah MBG. Ya. MBG itu dalam keputusannya, desainnya tidak sesulit pada implementasi. Anda lihat sendirilah dalam pelaksanaan ini variasinya luar biasa. Karena tingkat kesiapannya belum memadai dalam melaksanakan itu sebagian, maka ada yang keracunan, ada yang makanannya kurang enak, ada yang makanannya basi dan sebagainya. Nah, itu masalah pelaksanaan. Jadi kebijakan tidak hanya yang diputuskan dituliskan, tapi juga yang dilaksanakan, pelaksananya, implementasi. Bahkan ahli-ahli tertentu mengatakan bahwa the devil of any policy in education is at the level of implementation gitu. Artinya apa? Setannya kebijakan itu malah yang lebih berat itu pada pelaksanaan, bukan kebijakannya sendiri gitu. Karena dalam pelaksanaan ini tentu saja membutuhkan komitmen pimpinan atau disposisi pimpinan, juga tingkat kesiapan sumber daya manusia, baik dalam mutunya, jumlahnya, artinya kualitas, kuantitasnya, lalu juga relevansinya,
Juga sangat tergantung dari sumber daya, selebihnya sumber daya manusia. Itu ada peralatan, perlengkapan, bahan, uang, informasi, dan sebagainya. Itu juga harus memadai. Maka dari itu, implementasi kebijakan itu umumnya lebih bermasalah daripada kebijakannya itu sendiri. Itulah pengamatan saya waktu saya di Amerika cukup lama itu. Siap kali kebijakan itu diputuskan, daerah-daerah diberi waktu minimal 1 tahun untuk menyiapkan diri agar supaya tingkat kesiapannya memadai untuk melaksanakan kebijakan. Nih yang perlu saya sampaikan. Jadi sekali lagi, kebijakan pendidikan adalah apa yang dikatakan oleh Kementerian Pendidikan dan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, itu namanya kebijakan, ya. Sekali lagi, jangan sampai kebijakan hanya apa yang dikatakan, tapi apa yang dilaksanakan oleh kementerian dalam bidang pendidikan. Tuh. Nah, saya lanjutkan jenis-jenis kebijakan. Sebenarnya jenis-jenis kebijakan ini ada 6, tetapi yang sering dilakukan oleh pemerintah hanyalah 2. Coba 6 saya sebutkan dulu. 1 adalah masalah pemerataan pendidikan, ya. Artinya peningkatan pemerataan pendidikan. Kebijakan pendidikan yang kedua adalah peningkatan mutu atau kualitas pendidikan. Lalu yang ketiga adalah peningkatan relevansi atau keselarasan pendidikan. Lalu yang keempat adalah efisiensi pendidikan yang umumnya dilaksanakan melalui penerapan tata pemerintahan yang baik, yang unsur-unsurnya atau prinsip-prinsipnya ada partisipasi, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, penegakan hukum, demokrasi, dan sebagainya. Ya, ini efisiensi. Lalu yang nomor 4 itu apa yang disebut dengan efektivitas. Artinya kebijakan efektivitas itu adalah tujuan itu dicapai atau tidak, lalu upaya-upaya apa yang perlu ditempuh agar tujuan kebijakan pendidikan itu bisa dicapai itu. Nah, efektivitas ini hasil pada dasarnya, tapi hasil itu memang gradasinya macam-macam. Kalau hasil seketika itu namanya output. Hasil setelah seketika dalam waktu 2-3 tahun namanya outcome. Tapi hasil setelah seketika dalam waktu 5 tahun itu namanya dampak. Nah, ini kalau saya utarakan panjang lebar, karena adalah mengikuti pendekatan sistem, yaitu mendekati pendidikan dengan menggunakan sistem sebagai takarannya, yaitu mulai dari konteks, input, proses, output, outcome, hingga sampai pada dampak. Nah, sekarang perguruan tinggi itu menggalakkan apa yang disebut dengan perguruan tinggi berdampak, tapi sebenarnya itu harus dijelaskan apa yang dimaksud dampak gitu ya. Nah, saya tidak akan detail itu dulu. Kemudian yang ke-6, ya, kalau yang kelima efektivitas, yang ke-6 adalah produktivitas. Bagaimana caranya meningkatkan produktivitas satuan-satuan pendidikan mulai SD hingga sampai perguruan tinggi. Artinya apa? Produktivitas itu ya sebenarnya sama-sama diberi fasilitas, hasilnya sama atau berbeda. Tentu yang lebih banyak hasilnya itulah yang disebut lebih produktif. Nah, dari 6 kebijakan ini yang sering dilakukan oleh pemerintah itu adalah peningkatan pemerataan pendidikan, dan yang kedua adalah peningkatan mutu pendidikan. Ini yang sering kali dilaksanakan. Lalu yang ketiga adalah peningkatan relevansi pendidikan. Ya. Nah, akhir-akhir ini ada kebijakan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan. Ya, menurut Pak Prabowo tidak hanya pendidikan tapi efisiensi
pemerintahan ini agar supaya kos atau biaya yang digunakan itu kalau bisa seirit mungkin, sesedikit mungkin dengan hasil yang maksimal. Itu esensi dari efisiensi gitu ya. Nah, itu 6 kebijakan, mungkin akan saya sampaikan sepintas saja dulu. Ya nanti episode-episode berikutnya kita akan lebih rinci masing-masing kebijakan untuk kita analisis gitu, terutama kaitannya dengan isu-isu dan permasalahan kebijakan pendidikan yang ada saat ini gitu ya. Karena apapun yang saya sampaikan ini adalah yang mutakhir, yang ya katakanlah bukan mutakhir lah, tapi bersifat kontemporer gitu. Kontemporer itu beda dengan temporer. Kalau temporer saat ini aja, tapi kalau kontemporer itu dulu sudah menjadi isu dan permasalahan, sampai sekarang juga masih menjadi isu dan permasalahan kebijakan pendidikan. Contohnya, upamanya relevansi pendidikan. Bagaimana membangun pendidikan supaya relevan dengan kebutuhan atau kepentingan peserta didik, kebutuhan keluarga, kebutuhan daerah atau lokal, juga kepentingan nasional. Ini adalah bentuk-bentuk keselarasan atau istilahnya relevansi pendidikan yang sebenarnya dulu bersumber dari induknya kebijakan, yaitu adalah link and match. Link itu keterkaitan, match itu kesepadanan. Terkait saja tidak cukup kalau tidak sepadan. Sepadan dalam apa? Dalam jumlah, dalam mutu atau kualitas, dalam lokasi, dan dalam waktu gitu. Jadi nanti akan saya bahas satu persatu yang akan datang gitu. Nah, coba sepintas dulu pemerataan. Dikatakan kebijakan pemerataan itu berhasil apabila diukur pemerataan itu ada 3 ya. Yang pada dasarnya pertama adalah persamaan kesempatan. Artinya persamaan kesempatan itu ya anak yang status sosialnya rendah, tinggi, status sosial ekonomi tinggi, rendah, itu ya aksesnya harus sama gitu. Artinya mereka mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti pendidikan gitu. Meskipun itu juga kadang hanya ilusi gitu, kadang-kadang contoh umpamanya siapapun boleh masuk Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Universitas Erlangga, semua diberi waktu, diberi persamaan kesempatan. Tetapi ingat, realitasnya meskipun diberi persamaan kesempatan, memulainya kan beda-beda. Ada anaknya orang kaya, dia dikursuskan, di banyak bacaan buku dan sebagainya, tentu dia akan lebih bisa memperoleh kesempatan yang lebih baik dibanding dengan anak-anak yang status ekonominya rendah, status sosialnya rendah. Meskipun diberi persamaan kesempatan, tapi untuk mencapai kesempatan itu ya tetap saja mereka-mereka yang status sosial ekonominya lebih tinggi daripada yang status sosial ekonominya rendah. Nah, tapi itu apapun harus ada intervensi dari pemerintah atau dari dalam hal ini Kementerian Pendidikan. Makanya ada beasiswa untuk anak miskin, ada asrama untuk anak yang kurang mampu dan sebagainya. Nah, itu semua adalah dalam rangka untuk supaya pemerataan pendidikan itu bisa dijangkau oleh siapa saja yang status sosial ekonominya itu tinggi dan rendah. Tapi juga tidak hanya itu saja, tapi juga aksesibilitas. Artinya gini, Indonesia itu kan terdiri dari kota-kota, juga pinggiran kota, desa-desa. Nah, mereka ini untuk kesatuan pendidikan, apakah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ternyata aksesnya tidak sama karena ada anak yang dari kota, pinggiran kota, ada yang dari desa, desa tertinggal. Nah, sehingga aksesibilitas itu perlu buat kebijakan agar supaya anak-anak yang
dari daerah-daerah terpencil, tertinggal, terpinggir dan sebagainya itu bisa menikmati pendidikan itu. Nah, saya pernah banyak kasus dulu di NTB, khususnya di Sumbawa Besar. Ada sebuah SD, kalau mau melanjutkan ke SMP itu anak-anak itu harus kurang lebih menempuh 17 kilometer. Tetapi 17 kilometer itu tidak seperti kota, jalannya halus, tapi mereka adalah daerah-daerah ada hutan dan sebagainya, sehingga anak-anak itu kalau mau melanjutkan ke SMP ya harus menempuh jalan 17 kilo. Lah itu kan juga orang tuanya khawatir dong, masa anak mau SMP jalan sekian jauh, siapa tahu ada hewan buas dan sebagainya, sehingga waktu itu kita punya inisiasi didirikanlah SD, SMP, SMA satu atap satap. Artinya di situ ada SD, maka SMP-nya juga harus di situ, SMA-nya juga harus di situ. Sehingga anak-anak yang lulusan SD kalau melanjutkan ke SMP, SMA tetap satu tempat. Itu namanya SD, SMP, SMA satu atap, disingkat satap. Tetapi kadang-kadang juga tidak seindah itu, karena apa? Regulasi yang ada, kepala SD harus sendiri, kepala SMP harus sendiri, kepala SMA harus sendiri, padahal jumlah siswanya sedikit gitu. Makanya waktu itu agak menjadi isu ya, tapi bisa kita laksanakan. Artinya lalu satu kepala sekolah yang membawa SD, SMP, SMA, karena jumlah siswanya sedikit. Nah itulah kadang-kadang kebijakan itu harus ada kebijakan-kebijakan tertentu yang tidak harus satu untuk semua, karena semua tidak satu. Dan dalam struktur teori organisasi bahwa structure follow the function. Struktur organisasi itu mengikuti fungsi. Kalau sebuah sekolah siswanya 1.000, tentu kepala sekolah, wakil kepala sekolahnya bisa wakil kepala sekolah 1, 2, 3, 4, bahkan 5. Tapi kalau satu sekolah siswanya hanya 100, masa harus pakai wakil kepala sekolah 4? Nah tentu kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah 1. Nah itulah teori organisasi mengatakan bahwa struktur organisasi dibuat berdasarkan fungsi. Kalau fungsinya gemuk, artinya siswanya banyak, ya struktur organisasinya haruslah mewadahi fungsi. Jangan sampai siswanya 1.000, tapi wakil kepala sekolah hanya 1, nanti fungsinya tidak akan terwadahi oleh struktur organisasi itu. Ini istilahnya pemerataan pendidikan yang kedua, yaitu aksesibilitas. Yang ketiga atau C adalah keadilan atau kewajaran. Adalah adil menempatkan anak cerdas itu di kelas cerdas. Adalah adil menempatkan anak berkebutuhan khusus, yaitu dididik secara berkebutuhan khusus. Nah, sehingga di sini kita tidak bisa memperlakukan satu cara untuk semua, ya karena semua tidak satu gitu. Maka dari itu seringkali adalah kata-kata populer pendidikan inklusif itu enak dikatakan, tapi tidak mudah dilaksanakan. Makanya dalam satu kelas ada anak yang normal, ada anak yang berkebutuhan khusus, tunagrahita, tunarungu, tunanetra. Masa mau diajar satu orang? Ya nggak bisa. Jadi kadang-kadang kata-kata itu hanya populer, pendidikan inklusif, tapi sebenarnya sulit untuk dilaksanakan, ilusi gitu. Nah, namun demikian yang dimaksud dengan pendidikan inklusif itu ya bagaimana mendidik anak agar supaya anak-anak kita itu sadar, aware of, bahwa kamu hidup itu adalah dengan orang-orang yang berbeda-beda, ada yang pinter rata-rata, kurang pinter, ada yang berkebutuhan khusus dan sebagainya. Nah, anak-anak kita sadarkan bahwa hidup itu tidak seperti kamu sendok gitu. Nah, ini yang sebenarnya esensi pendidikan inklusif itu, janganlah mendidik anak itu terlalu eksklusif gitu. Oke. Nah, yang kedua adalah kebijakan peningkatan mutu. Tapi tadi yang nomor pertama pemerataan pendidikan, yang kedua adalah peningkatan mutu gitu.
Nah, mutu yang bisa ganti dengan istilah kualitas itu ya. Sebenarnya mutu itu apa gitu. Nah, ini kadang-kadang mutu ini sampai saat ini masih menjadi dilema gitu. Ada yang aliran yang pertama mengatakan mutu karena di tingkat nasional ada standar mutu. Maka siapa-siapa yang sesuai dengan standar nasional maka dikatakan sekolah itu bermutu. Karena itu juga ada standar akreditasi sekolah yang tidak lain tidak bukan adalah itu standar mutu. Maka lalu karena standar mutu acuannya adalah baku mutu gitu. Nah, jadi kalau sudah sesuai dengan standar mutu dikatakan sekolah itu bermutu tinggi gitu. Karena performanya, kinerjanya harus sesuai dengan standar mutu yang dipatok, yang ditetapkan oleh pusat itu. Meskipun zaman Nadiem Makarim kan tidak ada, sehingga lalu variasinya dari sekian ratus kabupaten ya sekian ratus kabupaten, 38 provinsi ya 38 provinsi karena kebijakan Nadiem Makarim waktu itu adalah Merdeka Belajar. Ya meskipun ada mutu tapi itu tidak dipaksakan untuk supaya dipakai semuanya dalam artian sesuai dengan tingkat kemajuan daerah. Nah itu dulu Merdeka Belajar gitu. Jadi sebenarnya Nadiem Makarim itu lebih mengacu kepada negara-negara Skandinavia, terutama adalah Finlandia gitu. Tapi kan konteks Finlandia tidak sama dengan Indonesia. Hingga kalau kita ini mau meniru dari negara lain, hati-hati harus menggunakan filsafat namanya eklektik inkorporatif. Artinya jangan meniru yang itu konteksnya tidak sama. Konteks kita dengan Finlandia lain. Oke, jelas lain. Bisakah konteks Finlandia dipindah ke Indonesia? Oh bisa. Bagaimana caranya? Kalau tidak bisa jangan dipaksakan. Itu loh. Makanya kita ini kalau bisa ya pendidikan itu yang berjati diri Indonesia. Itu adalah paling tepat gitu ya. Nah, yang kedua yang dimaksud bermutu itu tidak selalu mengacu kepada standar. Bagaimana ya kalau kita mendidik anak itu supaya rasa ingin tahunya tinggi. In English they call it curiosity. Jadi kalau anak-anak itu rasa ingin tahunya tinggi itu, bisa-bisa cara berpikirnya itu tidak sama dengan yang distandarkan itu. Nah, apakah itu disalahkan? Gitu. Tidak bisa juga. Justru kelemahan pendidikan di Indonesia itu kurang menggalakkan rasa ingin tahu peserta didik. Kalau peserta didik itu rasa ingin tahunya tinggi, dia akan imajinatif, dia akan kreatif, dia akan inventif, dia akan inovatif, macam-macam itu dia akan diversifikatif itu. Nah itu modal dasarnya adalah pada rasa ingin tahu. Nah ini yang lemah di Indonesia. Menurut saya justru pendidikan yang bermakna bagi peserta didik itu apabila kita mengasuh, melatih, mendidik peserta didik agar supaya rasa ingin tahunya itu besar atau tinggi. Dengan rasa ingin tahu tinggi, itu anak kita tidak harus dipatok harus ini, harus itu gitu. Nah inilah yang menurut saya masih memerlukan perjuangan besar di Indonesia karena acuan-acuan kebenaran selalu siapa yang mendidik, gurunya atau apa, atau harus sesuai dengan standar gitu. Itu hanya performan, kinerja itu. Tapi pendidikan yang bagus bukan sekedar kinerja yang nanti diwujudkan dalam bentuk transkrip ijazah. Itu namanya bahasa Inggris kredensial itu. Apakah orang yang ijazahnya dan transkripnya bagus, nilainya mestikah dia itu cerdas, pintar? Oh belum tentu. Karena sebatas hanya kredensial. Yaitu hanya berupa ijazah dan rapot atau istilahnya transkrip gitu. Makanya sekarang ini terjadi semacam inflasi masalah ijazah transkrip. Artinya apa? Perusahaan-perusahaan industri-industri itu merekrut tenaga kerja baru
Oh, dia punya cara-cara yang tidak semata-mata kredensial, yaitu ijazah dan transkrip. Dia menuntut cara-cara yang lain, apakah dia pernah berorganisasi, apakah dia pernah magang, apakah pernah internship, apakah pernah, mereka lebih senang kalau portofolionya bagus daripada raport dan ijazah atau istilahnya dengan transkripnya itu begitu. Nah, sekarang mengalami inflasi itu disadari atau tidak, dunia pendidikan saat ini agak di downgrade, apa istilah, tidak terlalu dipercaya oleh dunia kerja, karena dunia kerja sekarang tidak bisa merekrut tenaga kerja baru semata-mata berdasarkan kredensial yang disebut dengan ijazah dan juga transkrip atau mungkin raport dan sebagainya. Nah, karena itu dunia pendidikan sekarang sedang kering mengenai penggalaan rasa ingin tahu, curiosity. Nah, maka dari itu kalau kita itu mendidik, mengasuh, melatih itu sebenarnya janganlah hanya dasarnya standar saja, tapi bagaimana kita mendidik anak kita, bagaimana cara berpikir. To teach how to think, mengajar bagaimana anak kita supaya pintar berpikir. Berpikir sudah saya sampaikan pada podcast yang lalu, ragamnya banyak sekali, ya, baik berpikir yang strategis, berpikir tinggi, berpikir dalam, berpikir jauh, berpikir luas, berpikir majemuk, berpikir macam-macam, itu yang sifatnya besaran berpikir, tapi yang sudah lebih rinci lagi operasional, berpikir deduktif, induktif, berpikir ilmiah, berpikir alamiah, berpikir kreatif, inovatif, inventif, dan seterusnya, ya sampai yang paling berat itu adalah berpikir sistem. Kenapa dikatakan berat? Berpikir sistem itu kombinasi dari berpikir logika rasional dan logika mistika, yaitu banyak berpikir sistem, yaitu berpikir membangun keberadaan hal menurut kriteria sistem, di mana kriteria sistem adalah utuh dan benar, dengan catatan utuh dan benar menurut hukum-hukum ketetapannya Tuhan Yang Maha Esa Allah. Nah, itu sulit karena harus dibuktikan dengan logika rasional dan logika mistika yang terakhir ini yang tidak mudah untuk dipadukan itu. Nah, ini masalah mutu. Saya mengajak supaya satuan-satuan pendidikan itu marilah kita galakkan rasa ingin tahu peserta didik, agar supaya peserta didik itu akan menjadi jati dirinya sendiri gitu. Oke. Terus yang ketiga, selain kebijakan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, yang ketiga adalah apa yang disebut dengan relevansi pendidikan. Pendidikan memang harus relevan, harus relevan dengan siapa? Satu, relevan dengan karakteristik peserta didik. Setiap peserta didik itu punya karakteristik yang tidak sama. Ya mari kita penuhi. Kalau dia itu memang bakat, minat, kemampuannya di seni, ya kita pupuk ke sana. Kalau memang dia itu bakat di teknologi konstruksi, kita pupuk ke sana. Kalau dia bakatnya di matematika, di fisika, kita pupuk ke sana. Itu artinya apa? Pendidikan yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Jangan diremehkan. Karena eksistensi peserta didik itu adalah potensi yang dia miliki. Jangan dipaksa-paksakan, orang tuanya memaksakan padahal dia itu hebatnya di matematika, dipaksa untuk sosiologi. Nah, itu seringkali ada pemaksaan dari pihak-pihak tertentu yang padahal itu berseberangan dengan potensi yang dimiliki oleh peserta didik, baik bakat, minat maupun kemampuannya. Nah, itu relevansi dengan kebutuhan peserta didik, tapi juga relevansi itu luas. Relevansi dengan kebutuhan keluarganya, karena dia menyekolahkan anaknya itu, keluarganya punya kepentingan. Saya cermati berpuluh-puluh tahun, kenapa orang penduduk yang berpenghasilan rendah itu kok
nyekolahkan anak-anaknya ke SMK. Harapannya setelah lulus SMK cepat dapat pekerjaan. Sehingga lalu sudah cepat mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh orang tuanya yang pas-pasan tadi. Nah itulah sebabnya anak-anak orang yang kurang mampu secara ekonomi umumnya sekolahnya di SMK. Nah apa SMK itu lebih rendah dari SMA? Oh tidak ada. Anda kalau di Jerman lulus mau bekerja, kalau Anda lulusan mau bekerja hanya diterima yang dari SMK. Titik. Karena di SMK itu lulusannya itu nanti punya paspor keterampilan. Umpamanya otomotif itu apa saja kompetensinya, kalau dia itu manufaktur itu apa saja kompetensinya, kalau ekonomi kompetensi apa. Jadi yang lulusan sekolah menengah itu yang boleh bekerja hanya lulusan SMK. Lulusan SMA tidak boleh bekerja. Kamu harus melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, makanya waktu memilih apakah masuk SMK atau perguruan tinggi itu betul-betul matang di Jerman itu. Nah, kalau kita kan lulusan SMA juga bisa bekerja. Kadang-kadang malah lulusan SMA gajinya lebih besar dari SMK. Itu kan pemborosan. Ya kalau gitu tidak perlu SMK saja. Kan gitu ya. Nah, ini jadi relevansi dengan kebutuhan keluarga. Keluarga menyekolahkan anaknya itu punya kepentingan supaya keluarganya juga terpenuhi. Terus yang ketiga, pendidikan itu harus relevan dengan kebutuhan lokal, daerah. Artinya, kalau Anda di Bali itu apa? Apa istilahnya kekasan Bali itu apa? Itu kadang-kadang orang muatan lokal, itu kecerdasan lokal, itu bodoh gitu. Kok ada kecerdasan lokal, berarti ada goblok lokal. Lalu ada muatan lokal, berarti daerah lain ada bongkar lokal. Berbahasa saja kok nggak bisa gitu loh. Yang benar itu mestinya kekasan lokal atau kespesifikan lokal. Apa kespesifikan lokal di Sumatera Barat? Apa kespesifikan di Sulawesi Utara? Apa di Maluku Utara? Saya dulu pernah ke Maluku Utara di ceramah di Halmahera Selatan, itu harus naik pesawat dari Jogja ke Makassar, Makassar ke Halmahera. Ke mana itu? Sebelum Halmahera itu mana itu? Ke Provinsi Sulawesi Maluku Utara itu ya. Itu baru nanti naik kapal 1 malam ke Halmahera Selatan. Saya lakukan itu. Itu pun saya juga berdebat dengan istri saya, Pak, jauh gitu nggak usah. Gitulah, saya itu profesor loh, Ma. Profesor itu justru saya harus membantu daerah-daerah yang kekurangan, meskipun saya harus menempuh perjalanan 1 hari 1 malam. Saya harus hadir. Saya seorang profesor tidak boleh diskriminasi, hanya mau datang kalau ada pesawat-pesawat. Itu dengan sengaja aku sudah melakukan diskriminasi, nggak boleh. Gitu. Nah, maka sekali lagi pendidikan itu harus relevan. Di Jogja, upamanya yang unggul di Jogja ini adalah kesenian, pariwisata. Ya jangan sampai kita cabut dari akarnya. Jadi anak-anak Jogja ya jangan sampai dicabut dari kesenian, dari pariwisata. Kesenian ada kesenian kriya yang barusan, yang dulu pernah saya sampaikan di podcast 2 ya. Ada kriya batik, kriya kulit, wayang, ada juga kriya lempung itu di Kasongan, ada juga kriya kayu, mebler, meja, kursi, ada juga kriya logam itu di Kota Gede itu, sehingga souvenir-souvenir biasalah dibelikan dari sana. Itu baru seni kriya, belum nanti ada seni pedalangan, ada seni tari, ada seni macam-macam. Lalu pariwisata juga potensi di Jogja ini sekarang daerah-daerah bahkan kecamatan-kecamatan sudah memunculkan seni-seni baru yang bisa dikomersialkan itu. Seni adalah bagian dari kebudayaan, karena kebudayaan tidak hanya seni. Seringkali mengatakan budaya dan seni, ya goblok itu. Budaya itu luas, seni salah satu elemen dari budaya. Jadi kebudayaan itu ada elemen-elemennya, ada teori,
ada ekonomi, ada politik, ada seni, ada religi, ada juga solidaritas kebersamaan. Ya ini menurut Sprengler, bukan menurut saya. Apakah benar atau tidak? Ya namanya kalau sudah hal-hal yang sifatnya metafisik itu kan selalu menjadi tafsiran, tidak ada dikotomi, dwikotomi, trikotomi, saptakotomi, pancakotomi. Tidak ada, hidup ini tidak ada hitam putih. Yang ada hidup itu spektrum itu. Nah karena itu lalu perlu adanya satu wawasan-wawasan yang majmuk yang luas itu. Yang terakhir adalah bahwa pendidikan nasional kita itu, ya pendidikan ya, itu harus relevan dengan kebutuhan nasional. Nah kebutuhan nasional kita itu ada kebutuhan nasional di bidang ekonomi, ada politik, ada hankam, ada pengembangan iptek, ilmu, teknologi dan seterusnya itu harus kita penuhi. Maka sebenarnya ini pekerjaan pusat. Sebenarnya berapa sih lulusan insinyur bangunan, berapa sih lulusan seni, berapa sih lulusan PGSD, berapa sih lulusan filsafat, berapa sih lulusan fakultas bisnis, itu harus diwujudkan dalam bentuk informasi. Itu tugas pusat itu. Maka Kementerian Tenaga Kerja itu mestinya ya tugasnya adalah memetakan supply dan demand pendidikan, supply dan demand tenaga kerja. Ya, karena itu mesti punya labor information system, sistem informasi pasar kerja. Jika jangan sampai di Indonesia perguruan tinggi terlalu banyak lulusan ilmu sosial, humaniora. Lah pekerjaannya ada enggak? Bukan kok itu tidak dibutuhkan, tetapi kalau dia lulus akhirnya menganggur, kasihan kan? Biaya yang sudah dikeluarkan banyak, dia lulusan sosiologi akhirnya menjadi pebisnis itu. Alangkah lebih baiknya kalau kita siapkan jadi entrepreneur waktu itu kan begitu ya. Saya sayangnya juga pendidikan kewirausahaan di Indonesia itu kacau balau. Ya, kenapa? Pendidikan kewirausahaan itu hanyalah sifatnya simulasi, tidak realita. Karena yang mengajar ya tidak pernah berbisnis, tidak pernah menjadi wirausahawan. Mengajar kewirausahaan, gurunya, dosennya tidak pernah berpraktek berwirausaha. Padahal mengajar kewirausahaan itu mengajar anak untuk menjadi kaya. Ya guru dan dosennya miskin itu. Ya kan angel Mas, sukar, very angel itu. Karena itulah makanya kewirausahaan di Indonesia ya tidak berhasil karena itu putar-putar seperti. Tapi intinya gini, mestinya supply demand tenaga kerja yang saya sebut tadi, labor market information system, sistem informasi pasar kerja, itu dibuat mappingnya, petanya. Siapa yang membuat? Kementerian Tenaga Kerja, Mas. Nggak tahu apa yang dikerjakan sekarang. Waktu tahun 90-an, 6, 7, 8, saya memang bersama-sama almarhum Dr. Yudo Swasono yang betul-betul dia itu memang ahli tenaga kerja, lalu Buning sekretarisnya itu betul-betul juga dari ekonomi, tapi ekonomi ketenaga kerjaan. Nah, saya juga salah satu titel saya adalah Master of Labor and Human Resources karena kan aku kan punya 7 titel ya. Aku punya sarjana pendidikan teknik arsitektur teknik sipil, punya sertifikat for teaching technical subject overseas yang saya peroleh di Inggris tahun 78 79. Aku punya master di bidang pendidikan, aku punya master di bidang ekonomi, aku punya master di bidang politik, aku punya master di bidang kebijakan. Tentu doktor saya adalah wilayahnya di kebijakan, terutama waktu itu ya kejuruan karena memang supportnya dana dari situ. Meskipun juga apa sih bedanya kebijakan kejuruan dan yang lain-lain, secara umum sama, cuma kalau sudah menukik pada relevansi itu beda-beda. Nah itu intinya bahwa pendidikan harus relevan dengan kebutuhan peserta didik. Maaf sekali ini kalau Kalimantan Timur nggak cocok kebutuhan, keperluan.
Karena kebutuhan, Anda tahu, kebutuhan itu adalah gitu loh. Jadi harus selaras dengan keperluan peserta didik, keperluan orang tuanya, keluarganya, keperluan lokal atau daerah, dan juga keperluan tingkat nasional. Nah, tentu di bidang apa itu? Ya, Ipolexospus Hankam itu, tetapi untuk khusus pendidikan kejuruan, vokasi, perguruan tinggi itu harusnya sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja gitu. Sehingga lulusannya kalau dari sekolah vokasi, kejuruan, perguruan tinggi ya sudah pada bidang-bidang pekerjaan tertentu. Nah, jangan sampai tidak mempunyai kapabilitas untuk pekerjaan tertentu, nanti tentu akan ditolak itu. Nah, relevansi kalau untuk kejuruan, vokasi, perguruan tinggi lebih cenderung arah ke ekonomi. Nah, ekonomi itu macam-macam, ada sektor primer, sekunder, tersier, kuarter. Wah, kalau saya uraikan panjang, tapi sepintas saja yang primer itu adalah masalah hal-hal yang belum diolah. Makanya pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, pertambangan, perbatubaraan, itu semua adalah sektor primer, artinya yang belum diolah. Tapi kalau sektor sekunder itu dari barang mentah diolah menjadi barang jadi, umumnya itu disebut manufaktur atau industri gitu. Ada apakah industri mebeler, industri baju, industri HP, industri mobil, industri sepeda motor, tapi itu disebut sektor sekunder. Lalu juga ada sektor tersier ekonomi, yaitu jasa, tapi jasa yang langsung. Contoh, Anda kalau naik pesawat, ya bayar dulu dong. Jasa tapi langsung. Kalau Anda periksa ke dokter juga harus bawa duit. Nginep di hotel ya harus bawa duit. Itu namanya sektor tersier karena jasa tapi langsung. Ada juga jasa yang tidak langsung, yaitu kuarter. Artinya jasa itu tidak langsung. Contoh, ada advokat, pengacara, ada konsultan. Ya itu belum tentu itu nasihatnya dipakai. Bahkan dia ganti orang kalau enggak cocok. Dan belum tentu dipakai, ya memang kalau sudah kesepakatan menjadi konsultan per jam berapa, penasihat hukum itu per jam berapa, ya itu yang dipenuhi. Tapi apakah hasilnya dipakai atau tidak, itu tergantung dari bohirnya, atau istilahnya yang dibantu. Itu karena itu ya kalau enggak cocok ya ganti konsultan lain, ganti advokat lain, kan begitu ya. Ini panjang lebar kalau saya sampaikan. Nah itu, jadi yang pokok itu adalah tadi kebijakan pendidikan, pemerataan pendidikan, mutu atau kualitas pendidikan, dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, relevansi pendidikan, yang berikutnya adalah efisiensi pendidikan. Efisiensi pendidikan itu pada dasarnya bagaimana yang menggunakan biaya yang terkecil tapi hasilnya itu maksimal gitu. Contoh, lebih efisien mana sih kita kalau mengajar melalui tatap muka, luring, atau melalui daring, atau melalui blended, atau yang lain. Nah, ini akan menyangkut cost-nya tapi juga hasilnya gitu. Yang bagus ya tentu least cost and most benefit. Itu menggunakan cost benefit analysis, yaitu dengan biaya yang terkecil tapi hasilnya itu maksimal bagus itu. Nah, itu namanya very efficient gitu. Nah, itu biasanya dilaksanakan dengan berbagai cara dan ukuran-ukuran untuk efisiensi. Banyaklah, bisa menggunakan cost benefit analysis, cost effectiveness analysis, bisa menggunakan rate of return analysis, dan yang lain-lain tentu panjang lebar kalau saya sampaikan di sini ya. Nah, berikutnya lagi yang kelima adalah apa yang disebut dengan kebijakan efektivitas. Dikatakan efektivitas, efektif itu karena tujuan dicapai. Kalau tujuannya dulu adalah sebut saja peningkatan angka partisipasi peserta didik, sebut saja di SD itu tadinya 90% menjadi 100%, atau mungkin kalau di SMK itu yang tadinya itu 80% menjadi 90%, atau di perguruan tinggi yang tadinya angka partisipasi itu hanya 15% mau ditingkatkan menjadi 20%. Nah, ini adalah
wilayah-wilayah produktivitas. Sebenarnya istilah produktivitas apa? Efektivitas itu. Efektivitas. Yang efektivitas sederhana, tujuannya dicapai atau tidak itu efektif. Kalau tujuan dicapai itu efektif. Kalau tujuan tidak dicapai tidak efektif. Nah, ini memang itu ada perdebatan yang cukup ilmiah antara efektivitas dan efisiensi. Bisakah efektif tapi tidak efisien? Bisakah efisien tapi tidak efektif? Nah, ini pilihan-pilihan yang seringkali kalau dalam proyek pendidikan itu fokusnya apa dulu? Apa kita fokus efektivitas atau fokus efisiensi itu. Nah, yang terakhir adalah kebijakan pendidikan yang disebut dengan produktivitas itu. Jadi produktivitas itu sederhana ya, artinya dua orang diberi peralatan yang sama atau diberi uang sama, peralatan sama, perlengkapan sama, bahan yang sama, kok si A ini hasilnya lebih bagus daripada si B padahal diberi fasilitas yang sama. Coba ya, jadi umpamanya diberi fasilitas yang sama, guru A dengan guru B, guru A ini diberi fasilitas yang sama dengan guru B, kok dia lebih produktif, ya bisa menghasilkan diktat, bisa menghasilkan teaching aid, yaitu apakah animasi atau apa gitu ya, padahal diberi fasilitas yang sama. Kok si guru A hasilnya lebih banyak, lebih variatif. Nah, ini guru ini lebih produktif daripada guru B. Sama di perguruan tinggi, umpamanya dua dosen diberi biaya yang sama, kok yang satu bisa nulis buku, nulis jurnal, yang satu kok tidak. Nah, ini berarti yang dosen yang satu ini tadi lebih produktif. Nah, tapi dari 6 kebijakan pendidikan yang dilaksanakan, ya saya lihat cuma peningkatan pemerataan, kemudian mutu, relevansi pun juga up and down, naik turun, karena relevansi ini juga harus menguasai ilmu-ilmu ekonomi yang saya bantu selama ini ya. 10 menteri itu yang paling getol memahami relevansi pendidikan dengan dunia kerja, itu Bapak Profesor Dr. Wardiman Joyonegoro. Karena beliaunya lah yang memang mengenalkan kebijakan link and match. Link itu keterkaitan, match itu kesepadanan. Terkait saja gak cukup kalau tidak sepadan jumlahnya, mutunya, lokasinya, kapan dibutuhkan. Nah, kebetulan aku dulu membantu beliaunya selama 5 tahun dan sampai kita menulis apa yang disebut dengan pendidikan sistem ganda, yang itu sebenarnya diadopsi dari Jerman, karena dulu aku juga sering bolak-balik ke Jerman ya. Maka lalu buatlah keputusan Menteri Pendidikan 032-U-1997 tentang penyelenggaraan pendidikan sistem ganda untuk SMK. Nah, saya apa? Karena dulu aku ikut membidani itu. Nah, ini barangkali sepintas ya kebijakan pendidikan yang tentu saja nanti kita akan menganalisis satu persatu. Sebenarnya saya itu juga senang kalau nanti sudah sampai pada dialog, apalagi multilog, sehingga saya itu ketika membahas di podcast ini ya betul-betul yang relevan dengan kebutuhan publik itu, meskipun juga belum tentu publik mewakili representasi ya. Namun demikian setidaknya saya akan mengakomodasi perbedaan-perbedaan, jangan sampai hanya monolog dari saya saja. Nah, tapi ini juga sangat tergantung dari subscribernya ya, karena saya berniat membuka podcast itu sebenarnya adalah saya ingin memuntahkan, saya ingin menyedekahkan ya, baik informasi, pengetahuan, teori, ilmu, pengalaman, atau juga gesekan-gesekan saya dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri, ingin saya sedekahkan kepada publik gitu. Nah, tinggal publik mau enggak. Kalau enggak mau ya berarti tidak subscribe kan. Ya kalau tidak ada subscriber saya tutup gitu aja. Karena niat saya cuma ingin menyedekahkan apa yang saya miliki, tapi kalau tidak mau mendengarkan ya untuk apa saya. Nah, ini intinya di situ. Nah, saya dengan terus terang saja, saya itu orang tipologinya saya itu polos. Aku memang sulit untuk menjadi pejabat karena
tipologi saya adalah lebih ke arah kepada ya kalau boleh mengatakan mentereng itu ilmuwan, tapi enggak juga saya bukan ilmuwan, saya juga ya pokoknya dosen gitu aja lah. Aku juga tidak mengaku pinter kok saya, tapi yang penting saya itu apa yang saya sampaikan itu memiliki kontribusi sekecil apapun kepada masyarakat publik negara kita yang tercinta ini. Saya cukupkan sekian, kita sambung pada episode yang keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salam sehat, salam damai, salam sejahtera, dan salam bahagia. Itu aja. Sekian, masih.